Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk video kali ini saya akan membahas tentang database. Di sini saya sudah membuat sebuah tulisan berbentuk PowerPoint dari pertama database, terus di sini slide kedua apa sih database. Nah, ini database sendiri itu sebuah sistem yang dibuat untuk mengorganisasi, menyimpan dan menarik data dengan mudah. Database terdiri dari kumpulan data yang terorganisir untuk satu atau lebih penggunaan dalam bentuk digital. Nah, itu pengertian dari database. Nah, terus di sini saya sudah membuat sebuah ilustrasi database. Mungkin dengan kayak gini semoga mudah dimengerti ya. Nah, di sini saya menggambarkan bahwa database itu adalah sebuah ruang kelas. Ini database ya, ini database ceritanya. Nah, terus di dalam ruang kelas ini sebagai tempat penampungan siswa. Nah, siswa ini kita gambarkan dia sebagai table gitu ya. Jadi database itu tempat penampungan gitu, tempat penampungan kumpulan dari table-table yang nanti kita buat kayak gitu ya. Jadi nah, ini ilustrasi database-nya gitu. Jadi ruang kelas ini adalah database dan siswa yang ada di sini adalah beberapa table. Seperti itu ilustrasi gambaran dari database. Nah, terus kita lanjut ke slide keempat. Nah, di sini ada database management system. Ya, database management system itu adalah aplikasi yang kita gunakan gitu ya. Jadi, nah di sini macam-macam DBMS, ada MySQL, ada SQL Server, ada Oracle Database. Terus di sini ada Microsoft Access dan PostgreSQL. Nah, ini beberapa database yang sering kita jumpai dan sering kita gunakan gitu. Nah, untuk pembahasan sekarang saya akan membahas tentang membuat database dan menciptakan table dari MySQL. Kenapa MySQL? Karena pertama ini dia open source, gratis gitu ya. Saya rasa untuk latihan cukup gitu, untuk latihan ya database kayak gitu. Jadi kita fokus ke MySQL. Nah, di sini DBMS MySQL. MySQL sendiri di sini adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal. MySQL menggunakan bahasa SQL. SQL ini adalah struktur query language gitu ya, untuk mengakses database-nya. Nah, untuk mengakses database MySQL itu ada dua cara. Pertama menggunakan CLI, kedua menggunakan GUI dari PHP MyAdmin gitu. Jadi ada dua cara ya. Kita bisa menggunakan CLI atau command line interface. Kalau misalkan di Windows itu CMD ya, CMD. Kalau di Linux itu kita pakai terminal kayak gitu. Jadi bisa ada dua cara kita buat mengakses database MySQL. Terus menggunakan GUI interface ya, interface PHP MyAdmin kayak gitu. Nah, terus di sini di slide ke-6 peralatan tempur untuk membuat database dari MySQL. Di sini ada 3 ya. Saya buat saya bikin 3 di sini. Pertama, MySQL dia standalone. Jadi kita cuma hanya butuh database-nya aja yang kita pakai gitu ya. Ada juga pakai XAMPP. Ini logonya seperti ini. Bisa juga kita pakai appsep, logonya seperti ini kayak gitu. Jadi ada 3 ya, ada 3 cara, ada tiga cara kita buat menggunakan database MySQL. Itu pertama, MySQL dia standalone atau berdiri sendiri
Jadi kita cuma hanya menginstal menginstal PHP, kita hanya menginstal MySQL-nya aja, database-nya. Nah, terus di sini exam gitu ya, exam pp di sini juga bisa kita install, kita juga bisa pakai gitu ya. Terus juga PubSub gitu ya. Nah, karena di sini saya OS-nya Linux, jadi saya menggunakan exam gitu ya. PubSub dia hanya support di Windows, sedangkan exam itu open source dan dia bisa multi platform. Jadi dia support kemana aja exam pp kayak gitu ya. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Oke, cara mengaktifkan MySQL. Kalau di Windows gitu ya, untuk mengaktifkan MySQL kita panggil dulu exam pp kontrol panelnya ini seperti ini. Nah, terus di sini kita klik yang MySQL yang tadinya aksinya dia cuma start, kita klik jadi start ya, kita start itu. Kalau misalkan sudah kita klik start, dia akan muncul tombolnya stop seperti ini. Nah, di sini hanya karena kita cuma hanya butuh nah, kalau misalkan kita menekan atau mengaktifkan MySQL-nya saja di yang ini satu tanpa Apache, berarti kita akan menggunakan CLI gitu. Jadi mengakses database MySQL berarti kita pakai CLI gitu ya. Ini pertama. Nah, terus kedua ini kalau kita misalkan kita mau pakai GUI-nya phpMyAdmin, berarti kita mengaktifkan tombol yang ini juga. Jadi dua tombol ini kita aktifkan, yang modul Apache sama MySQL itu kita tekan tombol startnya, dua-duanya. Jadi kita bisa menggunakan GUI dari phpMyAdmin kayak gitu. Kita lanjutin di slide 9. Nah, ini tampilan kalau misalkan kita menggunakan CLI. CLI itu sendiri Command Line Interface, ini artinya kepanjangan dari CLI ya. Nah, ini tampilannya seperti ini, dia jadi command from ya, jadi menggunakan script cara manggilnya seperti ini. Atau nah, ini untuk melihat database yang ada di phpMyAdmin. Ini perintah untuk melihat yang ini nih, show database, perintah untuk melihat ada apa aja database yang ada di MySQL kayak gitu ya. Nah, ini cara melalui CLI. Dan yang slide ke-10 ini tampilan dari GUI interface dari phpMyAdmin. Cara manggilnya seperti ini ya, localhost di browser, di aplikasi browser kita panggil localhost /phpMyAdmin. Syaratnya itu kita harus mengaktifkan ininya dulu ya. Jadi kalau misalkan kita mau manggil antara dua ini, kita harus mengaktifkan kontrol panel dari examnya sendiri gitu ya. Ini kita pencet startnya kayak gitu ya, caranya buat menjalankan database buat menjalankan MySQL kita. Oke, itu caranya dari cara-cara buat manggil dari DBMS MySQL kayak gitu ya. Nah, di slide selanjutnya, nah di sini saya punya contoh kasus di sini database sekolah ya. Nah, terus ini adalah tabel yang nanti kita akan ciptakan kayak gitu. Nah, berarti kita sekarang langsung kita praktekkan. Caranya gimana caranya? Nah, kalau kita dapat contoh kasus seperti ini, pertama yang kita baca contoh kasus database sekolah. Berarti kita akan menciptakan sebuah database yang bernama
sekolah. Caranya gimana? Pertama, kita buka dulu browser kita, terus kita panggil di sini local host /php my admin. Nah, ini muncul gitu ya. Oke. Nah, ini saya kecilin dulu biar kelihatan. Oke. Sini ya. Yang pertama harus kita kerjakan adalah menciptakan database dengan nama database sekolah di sini. Oke, caranya gimana? Caranya gini, kita dari ini kita akan dikasih lihat tampilan seperti ini. Nah, yang pertama yang harus kita klik adalah pertama ini, database. Oke. Database sudah. Nah, sekarang udah kita bikin di sini di kolom ini ya, di field ini kita tulis sekolah, atau biar lebih enaknya kita tambahkan db sekolah, terus kita create. Nah, kalau sudah ini karena di sini PHP-nya yang terbaru, dia secara otomatis akan ke-select ya database sekolah. Biasanya kalau misalkan kita menggunakan PHP MyAdmin yang lama, biasanya setelah kita menciptakan database dia munculnya seperti ini gitu ya. Dan di sini kalau seperti ini berarti kita belum bisa menciptakan dua table ini gitu ya. Jadi langkah pertama yang harus itu kita kerjakan, pertama sudah buat database, terus kita pilih database yang muncul di sini. Tadi kan ini kita buat ya, ini kita buat yang tadi barusan, ini kita klik. Nah, kalau udah server localhost database db sekolah, berarti database yang kita mau buat table ini sudah terpilih kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini database sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat sebuah table ya. Saya kecilin dulu ini. Oke ya, kita di sini. Nah, untuk membuat table sendiri itu ada dua cara. Yang pertama kita menggunakan query ya, query sendiri gitu ya, atau kita juga bisa menggunakan create table dari sini kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau pakai ini, pertama kita lihat dulu dari soal di sini ada berapa field, 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 field di sini. Berarti kita buat dulu nama tabelnya di sini, misalkan TB siswa. Nah, di sini berapa kolom yang mau kita butuhkan. Di sini kan ada 7, berarti ini kita bikin 7 di sini ya. Udah tinggal pas kita go, kita akan dimunculkan tampilan seperti ini. Nah, ini cara instannya gitu ya, cara kita biar lebih cepat. Dan nanti buat yang ini nih, table class bolehlah nanti kita praktekkan menggunakan query ya, kita pakai query. Oke, kita lihat di sini. Pertama kita buat dulu nis ya, kita bikin di sini nis, tipe datanya teks. Tipe datanya teks, berarti kita rubah aja dia di sini sebagai jadi varchar. Terus lengthnya kita masukkan di sini 10 ya, karena nis di sini nis ini sifatnya unik ya. Unik di sini maksudnya satu siswa itu punya satu nis, dan nis dimiliki satu siswa. Itu nggak mungkin banyak satu nis dimiliki banyak siswa gitu ya. Nah, makanya di sini kita buat nis ini dia sebagai primary key atau kata kunci gitu ya. Caranya gimana kalau menggunakan ini? Kalau menggunakan ini kita tinggal scroll ke sini, kita lihat. Nah, di sini di atribut di indeks ya.
Di indeks di sini ada primary. Ya, udah kita masukkan di sini primary. Kita go. Sudah. Nah, sekarang kita masukkan di sini nama varchar. Terus di sini kita kasih length, misalkan paling banyak karakter dari nama siswa itu kita taruh aja 50. Terus kita masukkan jenis kelamin. Jenis kelamin bisa kita menggunakan varchar boleh ya, atau kita lebih enaknya gini aja, kita pakai enum. Nah, di sini enum, tipe datanya di sini kita masukin L itu untuk laki-laki, P untuk perempuan, jenis kelaminnya. Nah, terus tempat lahir. Tempat lahir di sini kita pakai char. Ya, kita pakai varchar. Tempat lahir kita taruh sini paling banyak lengthnya 20. Nah, terus di sini tanggal lahir. Nah, di sini kita menggunakan date mana? Nah, ini. Nah, kalau untuk date kita nggak perlu length ya. Kita nggak perlu length di sini nih, baris ini kita nggak perlu. Terus di sini alamat. Kita menggunakan tipe datanya teks. Kenapa teks? Karena untuk teks ini karakter untuk memasukkan karakter dia lebih banyak kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita masukkan varchar terus lengthnya 20, pas kita nanti input dia nggak akan masuk semua. Sedangkan teks kalau kita input sebanyak jumlah karakter yang kita input, dia akan masuk semua kayak gitu ya. Nah, terus di sini kelas kita masukkan di char juga. Kita taruh aja di sini 10. Oke. Gitu ya. Jadi gini. Untuk tipe data dan length atau values di sini tergantung dari kebutuhan. Gitu ya, tergantung dari kebutuhan kita mau pakai tipe data apa dan lengthnya berapa. Length di sini jumlah karakter yang bakal dimasukkan. Kenapa saya masukkan varchar gitu ya? Karena dikhawatirkan nis itu kita masuk ada karakter gitu. Jadi kalau varchar itu kan dia sifatnya itu dari karakter A sampai Z gitu ya, terus 0 sampai 9, terus sama simbol-simbol yang ada di keyboard kita kayak gitu varchar. Nah, untuk enum di sini dia bersifat pilihan gitu. Tipe datanya bersifat pilihan, di mana nanti kita untuk JK ini kita mau pilih L atau P kayak gitu. Terus sama tempat lahir varchar juga di sini gitu ya. Jadi untuk menentukan tipe data dan length itu kita sesuaikan dengan kebutuhan si fieldnya ini kayak gitu ya. Nama dia butuhnya apa gitu, JK dia butuh tipe datanya apa, tempat lahir tipe datanya apa, tanggal tempat lahirnya apa kayak gitu ya. Oke, di sini ya. Jadi saya ulang lagi, untuk tipe data dan length itu disesuaikan dengan kebutuhan field yang kita buat kayak gitu ya. Nah, oke, kalau sudah kita tinggal save. Nah, sudah berhasil
kita menciptakan table kayak gini ya. Nah ini tuh. Nah kalau misalkan dia ada tanda kunci gini, nah, apa namanya, ciri dari field dia primary key adalah ada ikon kunci yang ada ini ya. Jadi kalau misalkan ini kita masukkan dua kali, maka tabel ini akan menolak atau akan file akan gagal gitu ya. Kita contoh kita masukkan ya. Kita masukkan di sini. Di sini nisnya misalkan 12, terus namanya misalkan di sini Rudi. Nah, jenis kelamin. Nah, ini dari tampilan enum ya, pilihan. Di sini, terus di sini Bogor. Terus tempat tanggal lahirnya misalkan di sini saya bikin asal aja dulu ya. Sini. Nah, terus alamat misalkan di sini Jalan Raya Bogor. Terus kelasnya misalkan di sini kelasnya RPL. Kayak gitu. Nah, ini saya save ya. Saya save. Ini sudah berhasil, berarti kalau udah kayak begini datanya sudah dimasukin. Nah ini sudah masuk ya. Nah sekarang kita akan coba fungsi dari primary key itu apa sih gitu ya. Nah fungsi dari primary key misalkan gini, saya akan menginput data lagi dengan nilai nisnya sama 12, terus namanya misalkan Hartono, terus di sini laki-laki, di sini Bogor, di sini misalkan segini, ini misalkan Bogor, terus di sini misalkan mm. Kalau misalkan saya save ya, saya go di sini, nah dia akan error gitu. Kenapa error? Nah di sini tuh perhatikan, di sini ada kesalahannya duplicate entry 12 4K primary. Jadi tidak boleh sama untuk menginput nis yang sudah ada gitu ya. Kita edit, saya masukkan, ini kan tadi sama ya. Nah ini kan tuh ya, ini ada 12 sudah sama nih. Nah kalau misalkan di sini saya masukkan 13, terus di sini sama Bogor, ini misalkan mm. Saya go. Nah maka akan berhasil tuh 12 13. Jadi paham ya, untuk field nis ini dia bersifat unik dan dia primary key. Fungsi dari primary key itu fungsinya buat tidak ada duplikat gitu ya, tidak sama, biar tidak sama sih sebenarnya intinya gitu, biar tidak sama pas di searching atau pencarian gitu, pas pencarian data. Jadi nanti kalau misalkan bagian administrasi mau mencari siswa, dia cukup masukkan nisnya aja gitu, masukkan nis gitu ya, masukkan nis dengan nis 12 misalkan. Di sini saya searching 12 tep. Nah udah masuk di sini 12. Bayangkan kalau misalkan nis ini tidak kita jadiin primary key gitu ya. Di 12 ini misalkan bagian administrasi mau mencari data dengan nis 12, misalkan 12 itu sudah kita masukkan ada data misalkan 10 atau 5 ya, 5 atau 10 data dengan nis yang sama. Nah ini akan kebingungan, sistem akan kebingungan dan
bagian administrasi pun akan kebingungan, ini yang 12 ini punyanya si Rudi atau punyanya si Hartono atau punyanya si Tono, kayak gitu ya. Fungsinya itu fungsi dari primary key. Kalau misalkan mau cari 13 di sini filter row. Nggak mau ya, pakai perintah berarti ya. Misalkan gini deh, kita pakai query select from table siswa where nis. Nah, ini pakai query ya 13. Nis 13 kita lihat di sini, kita searching tab. Nah, dia akan muncul. Misalkan kita cari lagi, misalkan nis 12. Nah, dia akan muncul gitu. Jadi sesuai dengan data yang diinginkan gitu. Kayak misalkan gini ya, misalkan saya ubah dulu nih data yang ini ya, data yang ini. Bayangkan kalau misalkan di sini saya sebut nama Rudi, tapi kelasnya saya bedain gitu ya. Bayangkan kalau misalkan di saat pas pencarian data, misalkan kayak tadi nis 12. Oke, kalau gini kan bener ya, Rudi di nis yang sama, nis yang nis 12 ini punya Rudi, tapi kelasnya dia di kelas RPL gitu. Bayangkan kalau misalkan nis ini tidak unik gitu ya, nis ini tidak unik, tidak primary key, data yang masuk sama, misalkan di sini 12 juga. Nah, sistem akan bingung, ini yang 12 ini punyanya Rudi di kelas RPL atau punyanya Rudi di kelas MM, kayak gitu ya. Jadi paham ya fungsi dari primary key. Untuk tipe data itu disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, itu membuat database menggunakan secara simpelnya, secara mudahnya ya. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan gimana caranya membuat table menggunakan query di sini ya. Di sini sedikit saya tambahkan dulu ya biar ID kelasnya nanti. Oke. Pertama kita ke DB dulu, ke DB database, terus kita ke SQL. Nah, di sini kita menggunakan query. Create table TB kelas, buka kurung, tutup kurung. Nah, di sini saya tambahkan ID-nya, ID kelas. Saya masukkan dia sebagai tipe, saya buat dia tipe datanya integer, lengthnya 5. Nah, di sini ID kelas saya buat dia sebagai primary. Primary key. Itu ya. Di sini saya bikin dia sebagai dia jadi ekstraknya auto increment biar otomatis. Terus kelas saya masukkan, saya buat dia tipe datanya varchar dengan length 10 cukup. Terus di sini ada namanya wali kelas, tipe datanya saya masukkan varchar, tipe lengthnya 50 deh. Nah, ini cara membuat table membuat table menggunakan query ya, menggunakan perintah.
Yang tadi kita bikin tabel siswa pakai yang secara simpelnya, dan ini cara menggunakan query-nya gitu. Sebenarnya pada prinsipnya sama. Ini field, terus ini tipe data, ini indeksnya, terus ini extract gitu. Kenapa nih yang tadi listnya ini saya buat tidak dia auto increment, karena list ini di input secara manual gitu. Kalau misalkan ID kelas ini saya masukkan, saya buat dia ekstraknya auto increment, biar nanti pas kita menginput data ID-nya ini secara otomatis sistem yang masukkan kayak gitu. Terus kelas varchar ya, ini tipe datanya varchar, terus ini lengthnya, ini buka kurung tutup kurung biasa ya gitu. Saya akan gedein. Nah seperti ini itu ya. Nah ini strukturnya seperti ini, create table, table class, buka kurung biasa, ID class, tipe datanya integer, lengthnya di sini, terus saya masukkan dia sebagai primary key. Nah di sini ekstraknya auto increment. Kelas, tipe datanya varchar, lengthnya 10. Wali kelas, tipe datanya varchar, lengthnya 50. Seperti itu. Kalau sudah, kita go. Nah sudah jadi. Dari contoh kasus ini kita sudah membuat database dengan nama DB sekolah, table dengan nama table kelas, table siswa, dan table kelas. Jadi di dalam database DB sekolah itu ada 2 table. Nama tabelnya table siswa dan table kelas. Kita masuk ke sini. Nah, ini strukturnya. Ada 2 table kelas dan table siswa, di mana di setiap table ini memiliki field ya. Itu untuk table siswa memiliki 7 field, di mana masing-masing, yang pertama NIS, nama, JK, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, kelas. Seperti itu. Dan di table kelas itu ada 3 field, ID kelas, sama wali kelas. Nah ini kita masukkan ya. Sekarang di sini ID-nya ID kelas pakai primary key. Terus di sini ekstraknya saya masukkan auto increment. Kita fungsikan, kita lihat maksud dari auto increment. Pas kita insert di sini, gitu ya. Nah, ID kelas ini kita nggak perlu masukin, gitu ya. Ini nggak perlu kita masukin, kita langsung aja ke sini. Misalkan di sini kelas RPL. Terus di sini wali kelasnya Hartono, gitu ya. Kita langsung masukin 2 aja ya. Di sini kelas MM, di sini Albert misal. Ya udah, tinggal kita go, kita browse. Ini udah berhasil masuk. Kita lihat, kita browse. Nah ini, jadi yang tadinya kan ID kelas ini saya nggak masukkan gitu. Nah secara otomatis sistem ini memasukkan angka 1 dan 2. Nah itu fungsi dari extract auto increment gitu. Nah syarat ada extract auto increment ini, si field ini harus primary key. Paham ya? Saya ulang lagi. Untuk extract ini ya, field ini syaratnya harus primary key gitu, dan tipe datanya integer, karena integer itu angka gitu kan. Kalau varchar dia varchar gitu ya, jadi biar nggak repot gitu ya. Jadi dia harus
syarat dari ekstrak ini harus si field ini harus primary key. Itu untuk menciptakan database dan table. Paham ya? Jadi kalau dapat contoh kasus seperti ini, cara bikinnya ya kayak begini. Kita masuk dulu ke PHP admin, terus kita ciptakan database, kita ciptakan table. Jadi urutan membuat sebuah database, urutannya yang pertama kita ciptakan dulu database. Setelah database sudah tercipta, baru kita buat atau kita ciptakan table gitu. Karena di sini contoh kasusnya hanya 2 table, berarti kita masukkan 2, kita ciptakan 2 kayak gitu ya untuk pembuatan untuk database. Nice. Table class. Oke, gimana? Paham ya? Buat menciptakan so nah, sabar sih nyari gini doang. Paham ya? Untuk membuat database, menciptakan dari materi pembahasan ini tentang database, semoga paham. Itu ya, nanti file ini bolehlah nanti saya share di deskripsi, silakan kalian download untuk pemahaman lebih lanjutnya. Nanti kalian boleh tanya-tanyakan. Cukup ya untuk pembahasan database. Kedepannya video selanjutnya saya mungkin akan buat sebuah tabel relasi. Maksud dari tabel relasi itu apa gitu ya. Jadi untuk basic, untuk dasar, semoga paham, semoga bermanfaat dari video ini. Video ini tentang membuat database menggunakan MySQL. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.